Yang pertama adalah focus of use. Seumpama lu seorang content creator dan lu udah punya gambaran kayak videonya itu tuh POV-nya atau kayak sudut pandang gambarnya tuh bakal seperti apa semenjak lu sebelum melakukan aktivitas ya. Itu ya perlu pakai action camera aja, karena ya kalau lu taruh di kepala lu pasti udah ada kebayangan kan hasilnya tuh sudut pandangnya seperti apa, dada hasil sudut pandang dari videonya itu akan seperti apa. Jadi kalau lu udah tahu persis ya lu pakai action camera itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu fokusnya tuh belum tahu juga, kalau misalnya aduh ini kegiatan bakal kerennya misalnya nih contohnya lu lagi naik motor. Kalau naik motor dari awal lu udah pengen ya udah itu POV dari kepala gua, ya itu nggak masalah sebenarnya pakai action camera aja, karena kan ya udah di depan gitu ya, hasil videonya tuh ya menghadap ke depan. Tapi kalau misalnya lu belum tahu kayak hasilnya itu bakal kayak di perjalanan motovlog gua ini, contohnya motovlog ya, kalau misalnya yang menarik itu sisi apanya ya kayak kurang tahu gitu. Jadi lu pengen kayak decide nanti aja lah gitu ya. Ya udah mendingan pakai Insta360 atau kamera 360 seperti ini, karena nanti dia akan ngambil 360 derajat, nanti lu tinggal decide kemudian setelah kegiatan atau motovlognya contohnya itu selesai. Yang selanjutnya adalah pertimbangkan juga nih, kalau misalnya lu orang yang pengen minimalis pasca ngambil kontennya, karena fakta lapangannya adalah orang suka banyak ngambil konten, pada akhirnya itu cuman nge-stuck di galerinya atau di SD card-nya. Kenapa? Karena dia paling males bagian editingnya. Nah, hal yang perlu lu ketahui, kalau misalnya lu menggunakan Insta360, lu tahu tadi kan di poin pertama tadi, kalau lu ngambilnya 360, otomatis lu harus yang namanya reframing. Itu bisa menjadi sebuah keluasan atau keleluasaan yang lu bisa nikmati. Tapi kalau misalnya lu pribadi yang pengennya tuh kayak kalau bisa pakai template dan kayak nggak terlalu banyak ini itu lu mesti perhatikan. Karena kalau action camera lu nyalain 360 derajatnya, lu harus reframing loh. Misal tadi lu lagi motovlogging, lu mesti kayak ada momennya misalnya di bagian sana gitu. Ya udah lu mesti framing, make sure frame lu itu ya mencakup momen tersebut gitu ya. Karena walaupun ada kayak banyak fitur-fitur cerdas, tapi tentunya ya namanya untuk editing lu tetap mesti ada effort lah seperti itu. Sedangkan kalau misalnya lu kontennya ya udah emang gue dari awal gue taruh di dada, gue cuman mau kayak cut, terus pakai template yang udah ada, entah itu di CapCut ataupun di aplikasi-aplikasi apapun, itu gue mau langsung upload gitu ya di sosial media gitu misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya lu pengen minimalis editingnya, yaitu lu pakai action camera aja. Karena kalau misalnya pakai Insta360, lu nyalain 360 derajatnya, itu harus reframing. Tapi itu bisa menjadi keluasan juga kalau buat lu yang emang pengen banyak ngedit gitu. Jadi bukannya plus minus, tapi itu lebih hal yang harus diperhatikan pada saat kalian pilih antara kedua jenis kamera ini. Nah, kalau misalnya buat lu yang pengen unik-unik hasil dari videonya, ya nggak gitu-gitu ya, nggak flat-flat aja lah. Nah, selain tadi gue udah bilang kan, si Insta360 ini bisa di reframing atau diatur ulang gambarnya, karena kan dia 360 derajat, sedangkan kan lu nonton di YouTube kan itu flat ya, nggak 360 derajat gitu. Makanya lu bisa atur-atur lagi. Nah, selain bisa ada kelulusan di sisi itu, tapi juga bisa menghasilkan video-video yang unik yang tentunya tidak bisa dihasilkan oleh action camera. Misalnya hasil kayak Tiny Planet, gua rasa lu udah pasti sering lihat deh. Kalau nggak salah itu Bruno Mars itu kalau nggak salah pernah ada kayak kasih lihat Tiny Planet kayak gitu. Kalau misalnya beneran ada, tolong tampilin editor. Nah, selanjutnya kalau misalnya lu pernah ngebayangin orang pengen ngelihat properti atau rumah. Nah, itu kan sering pakai, misalnya dia nggak datang, dia pakai kayak Google VR, in-depth virtual reality. Nah, itu bisa dihasilkan dengan ya pakai si Insta360 seperti ini gitu. Dan lu juga bisa menghasilkan yang namanya bullet time. Gue yakin lu juga udah pernah lihat tapi bingung aja mungkin itu pakai kamera apa. Jadi lu putar-putar terus hasilnya bisa seperti ini, bisa lebih dramatis dan lebih menarik. Tapi apakah action cam itu minim kreativitas? Tentunya enggak. Ini again bukan mana kamera yang lebih baik, cuman kayak berbeda aja. Karena tetap aja dengan kayak satu kameranya ini yang satu arah, lu bisa menghasilkan beragam konten. Apalagi didukung dengan template-template yang beragam. Kayak contohnya nih, gue lagi pegang DJI Osmo Action 5 Pro. Di aplikasinya itu tuh banyak banget template-template yang bisa bikin video lu tuh lebih menarik gitu. Walaupun lu cuman ya satu arah, tapi tetap sih lu harus kayak bervariasi ngambil angle-angle-nya.
Buat lo yang penasaran dengan footage-footage yang dihasilkan oleh Insta360 One X4 yang gue pegang ini, langsung aja cek video gue dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Oke, selanjutnya adalah cost and portability. Nah, kalau ngomongin cost tentunya secara garis besar ya teman-teman. Again, jangan kalau lo ketemu di misalnya di TikTok, kayak ini kamera 360 cuma sekian nih, wah si Andrew salah besar kayak. Again, ini cuma secara garis besar ya teman-teman. Jadi kalau secara garis besar biasanya kalau pas dirilis sama-sama baru dengan kayak unit only, si kamera 360 itu punya kecenderungan harganya yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan action camera. By the way, kalau misalnya lu tertarik dengan kamera ini, gue punya si Insta360 One X4 dengan si DJI Osmo Action 5 Pro, itu link produknya bisa lu cek di description box dari video ini ya buat support channel ini. Oke, lanjut. Ya, jadi secara garis besar ini ya kamera, karena kan kameranya kalau 360 itu ada dua ya, ganda gitu. Sedangkan kalau ya action camera ya satu. Nah, itu punya kecenderungan secara cost tuh agak sedikit lebih tinggi si kamera 360. Nggak peduli mereknya apapun, setahu gue gitu. Nah, selanjutnya tapi secara portability, dua-duanya ya cukup handy ya, secara ukuran juga nggak gede lah, walaupun ini bentuknya emang agak manjang seperti ini contohnya. Mostly semua kamera 360 seperti ini, walaupun ada gue lihat di luar sana yang kayak agak lebih lebar, tapi poinnya lebih besar. Tapi mungkin paling harus lebih di take care aja, karena lensanya walaupun misalnya si X4 ini udah ada kayak lens guard yang baru, tetap aja ini ya lebih sensitif lah dibandingkan dengan action camera gitu ya lensanya, jadi lu harus lebih telaten gitu. Kayak sama action camera juga harus jaga juga, tapi kalau buat gue punya kamera 360 ini lebih mesti ekstra telaten. Nggak boleh tuh taruh di tas di tempat yang sama, lu udah nggak pakai sarungnya, habis itu ada kayak kunci rumah lu lah atau kunci mobil lu lah. Nah, itu basically the end sih buat kamera 360 lu. Buat lu yang penasaran dengan footage-footage yang tidak diedit, pure langsung dari kamera DJI Osmo Action 5 Pro, langsung cek aja unedited video comparisonnya dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Oke, jadi ideal usersnya nih untuk kamera ini siapa aja ya? Nah, pertama kalau misalnya untuk action camera, menurut pendapat gue ini kalau approach konten lu itu yang udah tahu angle mana yang pengen lu abadikan dan lu nanti edit untuk menjadi konten lu. Karena ini cuma satu arah kan. Dan yang kedua adalah untuk kegiatan-kegiatan yang cukup ekstrim dan bahkan itu kadang terjadi di bawah guyuran hujan. Karena kalau action camera mostly itu waterproof untuk kayak kena air ya, tapi kalau misalnya untuk kayak diving tentunya itu masih perlu case tambahan gitu. Nah, ini basically tanpa ada case pun collection camera mostly itu semuanya waterproof. Jadi bayangin ya udah lu nggak usah terlalu mikirin kayak lu lagi ngonten trail terus mendadak hujan ya gas terus gitu. Nah, ini mungkin profilnya semacam itu, tapi lu harus ingat ya lu udah mesti tahu kayak angle yang pengen lu aim tuh seperti apa gitu ya. Jadi itulah pendapat gue terakhir, action camera itu ideal usernya siapa. Sedangkan untuk kamera 360 menurut pendapat gue ini cocok buat lu yang bener-bener pengen fokus sama kegiatan yang pengen dikontenin tanpa harus fokus ke arah mana kamera itu diarahkan atau framing dari video tersebut. Karena kan lu ngambilnya 360 derajat ya. Jadi lu lagi mau lari ngejar PB ya itu ya udah fokus aja ngejar PB-nya, cuman kayak sembari pegang si Insta360 ini. Nanti perkara ntar lah kayak ngedit frame-nya untuk kayak masukin momen-momennya, masukin angle-angle-nya gitu. Karena memang lu juga suka post editingnya gitu. Tapi satu hal yang lu harus perhatikan, kalau memang lu udah decide use case-nya seperti itu dan lu pengen ngeditnya itu di HP, pastikan tuh HP-nya juga kompatibel dan punya kapasitas yang cukup ya untuk memproses semua video-video yang berasal dari kamera 360. Karena kamera 360 punya kecenderungan file size-nya tuh gede banget. Thank you udah nonton. Seperti biasa kalau misalnya mau support kita bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Salah duanya ya ini, lu bisa langsung ke description box dari video ini. Gue Andrew and until next time.